Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ENT Travel Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini kami sedang berada di Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Tepat pada hari Rabu 19 Januari 2022 jam 15.05 waktu Indonesia, waktu Turki. Oke, sahabat ET Travel Indonesia di mana saja berada, hari ini kita akan coba tanya-tanya kepada salah seorang kepala cabang ET Travel, yaitunya Al-Mukarram Buya Haji Afrieki Rizal STMM, selaku kepala cabang ET Travel Kabupaten 50 Kota. Dan beliau juga salah seorang mutawif profesional di AET Travel. Jadi kita coba tanya-tanya kepada beliau, kita minta penjelasan kepada beliau terkait sejarah daripada Masjid Hagia Sophia ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, menjawab penasaran Bapak Ibu sahabat ET Travel di mana saja berada, langsung saja kita minta waktu secukupnya, seluas-luasnya kepada Buya Haji Afrieki Rizal. Kepada Buya kita persilahkan. Oke Buya, bagaimana kira-kira minta gambarannya Buya untuk kepada seluruh jamaah kita di Indonesia tentang kalau kita lihat-lihat Buya, kan masjid ini kan unik, klasik, dan gimana ornamen-ornamennya memang ornamen betul-betul masa lalu. Kira-kira sejarahnya seperti apa nih Buya? Mohon penjelasannya Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah beri kemudahan kita hari ini berkunjung ke salah satu masjid terbesar yang ada di Turki ini. Alhamdulillah, masjid ini sama-sama kita ketahui awalnya dulu adalah sebuah gereja, tapi qadarullah atas perjuangan Islam akhirnya di masa Al-Fatih tempat ini menjadi masjid. Namun ketika dipimpin oleh Kemal Atatürk maka dirubah lagi menjadi masjid, dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian ini dirubah kembali menjadi masjid di masa Erdogan. Masya Allah, tabarakallah, sungguh banyak hal-hal yang menarik di masjid ini. Tetapi yang paling utama daripada masjid ini adalah ayo kita mengundang semua masyarakat untuk segera hadir melihat langsung kepada masjid ini. Kalau masalah sejarah-sejarah, insya Allah sangat banyak kita bisa dapatkan di mana saja. Namun tentu hadir di sini langsung, bisa sholat, bisa melihat, menyaksikan, akan menambah gizah, akan menambah kiroh kita dalam rangka perjuangan Islam di masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin, ini hanya salah satu masjid saja dari beberapa masjid yang kita kunjungin yang bersejarah di Turki ini. Dan menarik lagi, di Masjid Hagia Sophia ini terletak juga antara Topkapi dan juga Masjid Biru. Oke Buya, jadi itu mengenai sejarahnya Masjid Hagia Sophia ini. Kira-kira Buya, dari sisi bangunan kita lihat kan penuh dengan keunikan ya. Artinya arsitektur, nilai artistiknya. Kira-kira arsitektur yang membangun dulu kala ini kira-kira maknanya seperti apa, mana filosofinya apa nih Buya? Karena saya lihat itu ada gambar-gambar seperti kata orang-orang Bunda Maria sedang menggendong Isa. Apakah itu benar atau gimana? Ini pokoknya saya melihat nggak ada di Indonesia ini nilai-nilai seni seperti ini. Kira-kira maknanya apa nih? Baik, seni arsitektur itu berkunci daripada zaman di mana dibuat, juga di mana tempat dibuatnya. Makanya kalau kita temukan di Turki ini, hampir semua masjid, baik masjid kecil maupun masjid besar, memiliki ornamen dan arsitektur yang sama. Paling kita yang membedakan adalah masjid di zaman Utsman atau masjid di zaman setelah khilafah. Paling itu membedakannya. Tapi kalau ornamennya itu memang dipengaruhi oleh keadaan zaman dan kapan atau sejarah masjid itu dibangun. Secara umum pada prinsipnya hampir sama semua masjid yang ada di Turki ini, sesuai dengan budaya masing-masing. Sama dekat di Minangkabau, kita akan melihat hampir semua rumah-rumah itu ada bergonjong. Itu juga di Riau dan segala macam.
Jadi tidak ada yang berbeda. Jadi ciri khas Tidak ada tersendiri ciri masing-masing khas. daerah. Yang jelas ini menjadi ciri khas masjid di Turki. Nah, paling yang membedakannya kenapa sini ada foto Bunda Maria ya seperti kita bilang tadi, memang pada awalnya ini adalah gereja begitu, tapi masya Allah qadarullah ketika ditaklukkan oleh Al-Fatih dan telah diwakafkan untuk jadikan masjid. Kemungkinan kemudian baru di masa Kemal Ataturk, Bapak Kemal Ataturk ini dijadikan museum, dan kembali alhamdulillah di masa Bapak Erdogan kembali menjadi masjid. Alhamdulillah, dan hari ini kita bisa sholat bersama di Masjid Hagia Sophia. Oke, terakhir ya, kira-kira ini kan banyak orang ya. Kalau dilihat mungkin setiap hari itu ratusan orang yang datang berkunjung ke sini. Kira-kira menurut ya keistimewaan ataupun apa misi orang datang ke sini sehingga hampir setiap hari menurut informasinya ratusan orang datang berkunjung ke Masjid Hagia Sophia ini. Jadi kira-kira kehadiran mereka ini apa tujuannya, keistimewaan yang ingin dilihat orang di sini kira-kira apa tuh ya? Masya Allah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Hagia Sophia ini komplit sekali. Apalagi kalau kita bicara tentang politik ya, ini betul komplit sekali karena masing-masing agama mengklaim ini milik mereka, dan yang paling menarik bagi orang di sini adalah nilai sejarah yang luar biasa di masjid ini. Kalau bentuk hampir sama dengan masjid lain, cuma bedanya lebih besar saja, namun nilai sejarahnya ini masya Allah. Kalau kita buka sejarahnya, itu yang membuat orang menakjubkan. Datang ke sini membuat orang penasaran dengan Masjid Hagia Sophia ini karena memang memiliki sejarah yang berbeda dari semua masjid yang ada di Turki. Makanya Hagia Sophia menjadi salah satu ikon terbesar di Turki selain Topkapi, selain Masjid Biru, dan juga yang kecil-kecil seperti Masjid Hijau. Makanya kalau belum ke Hagia Sophia rasanya belum ke Turki. Dan kalau mau lebih jelas lagi seperti apanya, jangan lupa segera berangkat baik umroh ke Turki ataupun tur Turki, yang pasti hanya sama Aid Travel, PT Penyuluh Wisata Negeri dimanapun berada. Karena insya Allah ini yang terbukti amanah, terbukti aman, menenteramkan, dan yang paling mantap adalah bisa membuat kita nyaman bisa berangkat segera. Oke ya, terakhir sebagai statement closing ya untuk masyarakat kita di Indonesia, di samping ajakan untuk umrah tadi, artinya statement closing ya untuk masyarakat kita di Indonesia lah. Arti teman-teman kita, Bapak Ibu, sahabat kita, jamaah kita di Indonesia, kira-kira sebagai statement closing himbauan ya kepada masyarakat jamaah Bapak Ibu kita yang di Indonesia, silakan ya statement closing ya. Baik, bismillah, kami himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, untuk segera atau merencanakan kedatangannya ke Turki, melihat bagaimana perjuangan Islam, peradaban khilafah di sini nampak jelas dan original bahwasanya di sini adalah perjuangan Islam. Pernah terjadi perjuangan besar untuk tegaknya khilafah, dan ini pernah terjadi pertempuran hebat untuk kejayaan Islam. Maka yang perlu kita pahamkan hari ini adalah Turki adalah kota bersejarah, negara bersejarah terhadap perjuangan Islam. Turki adalah perjuangan Islam, bukan layangan putus. Ini hati-hati, jangan sampai nanti sejarah kita hilang dengan drama-drama yang tidak penting yang seperti terjadi pada yang menimpa fitnah daripada umat hari ini. Kami himbau semua masyarakat, ayo segera ke Turki, mencas semangat kita untuk berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Oke Bu ya, terima kasih Bu ya atas informasi dan motivasi yang diberikan kepada Bapak Ibu masyarakat Indonesia. Jadi Bapak Ibu sahabat ET Travel di mana saja berada, barusan kita bincang-bincang sesaat tentang Masjid Hagia Sophia di Turki. Jadi sesuai dengan penyampaian Buya Haji Afriki tadi, bahwa sebenarnya Turki ini bukan hanya sebatas negara untuk berwisata, tidak, tetapi di Turki ini banyak nilai-nilai sejarah yang bisa kita ambil iktibar, yang bisa kita ambil pembelajaran, yang pada akhirnya menimbulkan spirit kita, yang pada akhirnya menimbulkan semangat kita untuk berjuang dan memperjuangkan agama Allah. Karena ternyata di zaman keemasan di Turki ini, baik itu perjuangan, baik itu pengorbanan yang dilakukan oleh raja-raja, sultan-sultan di Turki dengan semangat yang luar biasa. Bahkan dalam sejarah dikatakan semangat beragama di Turki pada masanya itu luar biasa. Muhammad Al-Fatih
selaku yang mewakafkan Masjid Hagia Sophia ini itu di usia 4 tahun, di usia 5 tahun lebih kurang itu sudah hafal Al-Quran. Jadi bukan orang sembarang orang. Bahkan beliau dengan gurunya Syekh Samsuddin itu yang banyak pengetahuan, banyak ilmu agama yang dimiliki, bahkan banyak menguasai bahasa, luar biasa, Masya Allah. Jadi kedatangan kita di Turki ini 32 orang rombongan dari IT Travel Indonesia bukan hanya sebatas kita jalan-jalan, bukan hanya sebatas tur, tidak, tetapi kita datang ke sini adalah melakukan napak tilas perjuangan sultan-sultan, masyarakat, rakyat Turki dalam mempertahankan ajaran agama Islam. Nah, semangat inilah yang akan kita bawa pulang nantinya. Bagaimana kita nanti mengajak Bapak Ibu sahabat IT Travel di mana saja berada, bagaimana kita bisa merencanakan, bagaimana kita bisa berangkat bersama-sama umrah plus Turki ataupun umrah Turki saja bersama IT Travel Indonesia. Dan silakan Bapak Ibu di mana saja berada mendaftar ke cabangnya. Lebih kurang ada 70 cabang IT Travel di seluruh Indonesia. Sumatera Barat, semua kabupaten, 19 kabupaten kota ada semua. Yang di Payakumbuh, Buya Haji Afrieki itu di Payakumbuh, silakan 50 kota datang ke beliau selaku kepala cabang. Yang di Padang Pariaman, yang di Damasraya, yang di Sawah Lunto, di Solo Selatan, Kota Padang, pokoknya seluruh 19 kabupaten kota Sumatera Barat, semua cabang IT Travel ada di sana. Oke, Bapak Ibu sahabat IT Travel di mana saja berada, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sedemikian. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Buya Haji Afrieki Rizal STMM atas pengalaman, atas ilmu wawasan telah berikan kepada kita bersama, terutama spirit kita. Barakallah. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IT Travel is the best.